Halo Bawaslu, gimana nih rencana memeriksa Mas Wali? Jadi nggak? Punya mental kuat nggak untuk memeriksa si anak lanangnya Pak Lurah? Keder toh? Ini dia info terkini Widya. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Tuh, Mas, ya. Jadi 2 hari lalu batal memeriksa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran memastikan bila si cawapres tidak hadir, soalnya belum menerima surat dari Bawaslu Jakarta Pusat. Agak unik juga sih melihat kasus ini. Dipanggilnya si anak lanang kan gegara bagi-bagi susu di arena CFD Jakarta. Soalnya gini, tak kasih tahu ya. Di Jakarta itu sudah ada peraturan gubernur bila ajang Car Free Day tidak boleh ada kegiatan politik. Sesuai regulasi nomor 12 tahun 2016 ditegaskan, area bebas kendaraan hari Minggu juga mesti bebas politik. Bila ada yang nekat, ya jelas itu bentuk pelanggaran. Agak aneh juga sih. Masnya yang cawapres ini kan ya kepala daerah toh, punya area CFD juga. Bila di Solo Arena CFD juga dipakai buat politik praktis, tentu dia juga nggak terima. Ingat loh, bukan berarti seorang politisi itu tidak bisa datang ke CFD. Itu hak semua orang. Bila di CFD lalu membagi sesuatu, bawa atribut partai, tampil di panggung menyampaikan visi misi, barulah aktivitas tersebut dianggap berkegiatan politik. Pak Ganjar dan Bu Atiko juga pernah ke CFD Solo, hanya bedanya beliau berdua hanya jogging, menyapa warga, lalu sempat main pingpong bareng. Hayo, ada yang bisa sebut aktivitas Pak Ganjar itu mempolitisasi, berkampanye, nyari-nyari suara? Sama sekali tidak. Ini bedanya. Calon pemimpin yang tahu batas, yang ngerti aturan, paham mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Lah kok Mas Wali yang sudah jadi kepala daerah malah bagi-bagi susu kotak untuk anak-anak yang datang atau yang mendekati Mas Gibran. Ini bukti ada pelanggaran. Saat susu kotak dibagi, apa orang nggak berpikiran bila dia pengen dianggap orang baik supaya dipilih, biar diperhatikan orang yang dapat susu kotak itu. Dalam terminologi politik, pemberian seseorang apalagi sedang mau mencalonkan diri, tidakkah itu bermakna politik? Lucunya lagi, peristiwanya ada, orangnya jelas, barang yang dibagikan juga nyata, aturan yang melandasi juga tersedia. Mengapa Bawaslu nggak tegas mengenai hal ini? Bila TKN menyatakan Gibran tidak hadir disebabkan belum menerima surat, rasanya lucu bener dengan keseriusan pengawas pemilu menegakkan aturan. Masa iya sekelas Bawaslu nggak ngerti surat pada Mas Wali mesti dikirim kemana? Di Solo juga ada Bawaslu, kenapa nggak nanya alamat yang pas di mana? Kita kan jadi bener-bener penasaran ya, itu surat ngirimnya kemana? Beneran berani manggil nggak? Sebagai pengawas pemilu, bila menemukan pelanggaran kan sudah selayaknya diusut, diinvestigasi, kemudian ditentukan bobot kesalahannya bagaimana. Apa ini upaya Bawaslu menghindar atau tidak berani menghukum si anak lanang? Takut ya, nggak mau menegakkan aturan? Atau ada faktor lain yang membuat Bawaslu ngeper manggil Gibran? Toh pelanggarannya sudah jelas, serta bukan pelanggaran berat, masa takut menghukum? Yang sudah terbukti nggak berani negur cawapres kan KPU. Aksi Gibran memprovokasi pendukung dalam 2 kali debat
juga beranjak dari tempat berdiri waktu berdebat cawapres itu sebuah kesalahan. Kita sama sekali tidak mendengar KPU berani menegur. Kan buktinya dia yang mengulangi perbuatannya lagi. Nah, dengan didiamkan, apa enggak menjadikan bagi-bagi susu di CFD diulanginya lagi? Bila enggak ada ketegasan begini, bukan hanya susu yang dibagi. Misalnya ada beras, ada minyak, ada gula pasir, ada duit yang dibagi. Apa tidak malah jauh melanggar? Ayo dong, Bawaslu dan KPU, tunjukkan integritas kalian itu sebagai penyelenggara pemilu dan pilpres, tidak berat sebelah. Apa jangan-jangan pas ke CFD tidak memberitahu dulu ya, makanya tidak ada ya perwakilan Bawaslu di sana. Ini nanya lo ya, bukan aku menuduh. Ingat lo, pembiaran pelanggaran menjadikan masyarakat apatis, sanksi, jadi ragu. Apakah panitia pertandingan akan bisa bersikap adil pada calon yang lain? Ditemui di Solo, pada wartawan Mas Wali bilang, coba kami lihat suratnya. Lah, kok dia bilang begitu? Sebenarnya surat sudah sampai belum toh ini? Wah, ini cawapres sama tim sukses kok nggak kompak. Dengan bilang mau lihat suratnya, berarti kan surat sudah sampai atau diterima. Tolong serius dan taat pada aturan toh. Tidak semaunya sendiri begitu. Bila belum jadi pemimpin saja tidak patuh aturan, bagaimana rakyatnya kelak? Yang namanya negara maju itu, masyarakatnya tidak berbuat seenaknya sendiri. Parkir tertib, tidak ada yang buang sampah sembarangan, korupsi diminimkan, pada saat bayar pajak mematuhi lalu lintas, dan banyak hal lagi. Momentum Pilpres ini harus jadi titik pijak kita menuju Indonesia maju di 2045. Masa sih negara mau mundur lagi, kembali ke masa Orde Baru di mana penguasa bertindak sewenang-wenang? Sudah terbukti dengan demokrasi yang tegak, perkembangan negara lebih positif serta memiliki prospek yang jelas. Makanya Prof Mahfud didorong jadi cawapres Pak Ganjar dengan harapan berbagai penegak hukum, utamanya bagi pelanggar aturan, bisa ditindak. Korupsi, kolusi, nepotisme, akhir-akhir ini kan jadi makin mencolok, terlihat nyata. Tanpa ada perasaan malu pejabat melakukannya. Makin mengecewakan, perilaku ini malah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Aturan yang ada malah diubah mengikuti kemauan penguasa. Kita butuh presiden dan wakil presiden yang tegas, yang menindak korupsi dengan tegas. Lah dalam sejarahnya, ketua KPK belum pernah jadi tersangka. Lah kok sekarang malah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan pidana suap. Itu tandanya kan menantang negara. Di akhir masa jabatannya, Pak Jokowi dengan Pak SBY menciptakan kondisi yang sama, membiarkan korupsi merajalela. Kasus korupsi bukan sekedar menimpa menteri, melibatkan ketua KPK, gubernur, namun hingga kepala BNPB ikut-ikutan tersangkut korupsi. Penegakan hukum termasuk ketidaktegasan Bawaslu menandakan ada salah urus di negara ini. Mari rapatkan barisan, gandeng rakyat yang ingin koruptor-koruptor di negara ini dimiskinkan. Dengan memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mereka yang berniat merusak negara ini bakal gigit jari, tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya